Kalian, mohon maaf agak terlambat sedikit ya, saya sambil baik, hari ini saya sampaikan di deskripsi ya, kita akan mencoba progres Anda. Mungkin ada punya jalan, mungkin juga ada tanyakan, silakan mungkin. Saya panggil satu-satu ya. Mohon maaf Pak, suaranya nggak jelas. Ya Pak, suara Bapak putus-putus. Sudah jelas? Halo? Halo? Sudah apakah Pak. Sudah jelas? Oke, baik. Berarti headset saya yang bermasalah berarti ini. Oke, baik. Karena ini yang datang hanya 8 orang ya, artinya waktunya juga nggak banyak. Jadi hari ini saya ingin mendengar progres daripada masing-masing Anda, dan barangkali juga Anda memiliki kendala-kendala selama Anda mengerjakan tahap awal di skripsi Anda. Oke, saya panggil yang pertama Mbak Ayika, mungkin langsung silakan. Ada Mbak Ayika? Halo. Bisa Mbak Ayika? Mas Ayika, ya, sorry, Mas Ayika, ya. Mas Ayika bisa diperlihatkan foto Anda? Saya ingin menyapa Anda secara wajah juga, silakan. Pak, belum mandi ya Pak? Oh iya, nggak apa-apa Mas, mungkin itu jadi lebih semangat itu. Oke, Mas Ayika, langsung aja Mas Ayika, nggak apa-apa. Gimana, ada progres apa Mas Ayika? Baik Pak, di sini saya akan kemarin kan Bapak memberi judul pada saya analisis faktor-faktor pengembangan perbankan syariah di Indonesia, di mana di situ saya difokuskan ke market share. Itu di mana market share perbankan syariah dari dulu hingga sekarang itu tidak mencapai 5% yang ditargetkan oleh pemerintah. Di sini saya cuman ini sih Pak, apakah saya boleh market share itu sebagai variabel dependen untuk penelitian? Baik, Mas Ayika ya. Jadi gini, ini berlaku juga untuk semuanya ya, untuk semua kawan-kawan. Oke, saya tunjukkan apa yang saya lakukan ya, lebih kurang selama beberapa hari ini ya. Memang dalam hal konteks penelitian ya, kita yang pertama harus sabar ya. Artinya sabar itu bagaimana kita menelaah dan menelisik semua referensi-referensi yang terkait ya. Ini saya kasih contoh Anda ya, yang sudah saya lakukan. Oke ya. Sudah kelihatan di papan Anda. Nah, ini adalah saya membuat tulisan sederhana aja ya. Saya tuh hanya membuat tulisan 4 halaman tentang analysis factors contributing to student difficulties in English language. Ya, jadi saya melihat atau ingin mengkaji apakah faktor-faktor yang membuat mahasiswa itu bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Begitu ya. Karena background saya bukan dari bahasa, ya, tentunya saya kan nggak punya gambaran secara umum. Mungkin juga Anda semua seperti itu. Ibaratnya Anda tidak pernah meneliti tentang X, tiba-tiba Anda ingin meneliti tentang X, begitu kan? Sesuatu yang baru. Namun itu bukan kendala bagi saya pada saat itu dan sekarang pun. Di mana yang saya lakukan adalah saya mencari ya beberapa referensi yang terkait, teman-teman sekalian. Ini sudah saya cari ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, saya kumpulkan ada 51 literatur. Ya, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, namun itu dari jurnal. Ya, jadi ada referensi jurnalnya, jurnal apa, international journal atau national journal atau apalah, intinya ada jurnalnya. Begitu ya. Nah, setelah selesai kemudian, saya kemudian melakukan proses yang namanya tabulasi. Ya, ini bisa Anda contoh dan sudah saya kasih Anda kemarin waktu di grup ya.
Yaitu saya coba buat 3 judul seperti ini, 3 tabel, ya, yaitu judul dan tahun serta summary, ya. Nah, kenapa kok saya buat summary? Ini gunanya untuk memudahkan pola pikir Anda. Jadi cara berpikir Anda, karena saya percaya kalau Anda membaca satu paper dibaca semua, satu jurnal mungkin 1 bulan baru selesai itu papernya itu dibaca. Karena kita baca paper itu kan ratusan, puluhan halaman, dan juga mungkin hal-halnya banyak sekali yang detail, kan? Nggak mungkin kita bisa serap semuanya. Nah, sehingga saya ambillah yang namanya abstrak. Makanya abstrak itu penting sekali untuk bisa menelaah secara gampang dan cepat. Dan saya sih sertakan, Mas dan Mbak, judulnya apa, kemudian tahunnya berapa. Oh, tahun 2017 jurnal itu dipublikasikan atau dipresentasikan. Kemudian saya copy paste aja di situ abstraknya. Ya, saya copy paste semua abstraknya di situ, ya, ke semua paper yang sudah saya download tadi, Mas dan Mbak, 51 tadi, ya. Nah, itu saya baca abstraknya ini, lalu saya kasih tanda-tanda merah di sini, tanda hitam. Tanda hitam hal-hal yang saya anggap penting. Misal, seperti halnya variabelnya apa yang menjadi constant di situ, misalkan, ya. Subject grade point average misalkan, atau CGPA, atau ini tujuan penelitiannya tentang apa saja, ya. Therefore the study aims to investigate the factors dan sebagainya. Ini saya kasih tanda hitam. Lalu variabelnya apa saja di situ, kan, saya kasih tanda hitam juga, ya. Nah, intinya semuanya ini saya kasih tanda. Apa gunanya? Memudahkan kita untuk merecall, ya, mencari kembali ketika dibutuhkan. Nah, ini saya lakukan, teman-teman sekalian, sampai semua referensi selesai. Ini bisa Anda tengok di sini, ya. Nih, sampai nih, ya. Ada berapa ini? 51, ya. Nah, 51 ini. Ya, saya buat semua, ya. Apakah selesai sampai di sini? Tidak sampai di selesainya, ya. Apa yang kemudian saya lakukan berikutnya, teman-teman sekalian? Ya, ini saya contohkan lagi yang kedua, supaya Anda tidak emosional ketika membuat, ya, tapi Anda memperhatikan tahapan-tahapan, ya. Yaitu yang kedua, setelah saya membuat abstrak tadi, saya tabulasi seperti barusan, ya, maka saya membuat ini, Mas dan Mbak. Ini, ya. Saya kemarin kompilasi lagi di sini ke dalam judul, ya, yang tadi sudah saya buatkan apa ini, daftar pustaka ini sudah standardized pakai Mendeley yang sudah saya share kepada Anda kemarin. Lalu saya buatkan dalam 5 bagian. Ada pendahuluan, kajian literatur, data metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, abstrak yang tadi sudah saya kompilasi paper tadi, saya pecah-pecah, teman sekalian, ke dalam berbagai macam ini. Jadi, bagian kata-kata ini masuk pendahuluannya, yang ini masuk kajian literaturnya, ini datanya apa, masuk di bagian hasil pembahasan, masuk di bagian kesimpulan dan saran. Kalau ada dimasukkan, nggak ada nggak usah dimasukkan. Nah, apa harapannya? Harapannya adalah Anda bisa menemukan namanya gap literatur, ya. Nah, jadi gap literatur ini nanti membantu Anda memberikan sebuah gambaran dari sekian banyak paper yang sudah Anda baca. Paper yang sudah itu, previous studies itu, banyak membahas isu apa. Yang kedua, kira-kira kajiannya banyak menggambarkan apa. Yang ketiga, datanya pakai data apa. Apa primer, sekunder. Metodologinya pakai apa. Apa regresi, apa VECM, apa VAR, apa biasa, atau apa. Kemudian, variabelnya apa saja yang dipakai, apakah A, B, C, apakah E, F, G, atau apa. Lalu hasilnya juga apa, apakah positif, negatif, dan sebagainya, termasuk kesimpulannya apa. Ya, nah, sehingga kalau Anda sudah tabulasi ini semua, Anda sudah dapatkan semua, saya percaya Anda bakal menemukan yang namanya esensi paper itu. Oh, rupanya dari 51 paper ini, 60% mengatakan variabel yang paling baik, tepat adalah variabel A. Kemudian metodologinya adalah metode A, dan sebagainya. Begitu, ya. Jadi kalau tanya ke saya bukan orang yang tahu. Gitu. Justru Anda adalah orang yang harus lebih tahu
dan saya sifatnya nanti memberikan masukan setelah Anda melakukan kajian literatur. Ya, setelah ini. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Bisa diikuti nggak ini? Ada yang bingung nggak ini? Kira-kira? Halo? Ada respon? Tapi Anda paham ya? Anda bisa ngikuti ya kira-kira ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Jadi saya berharap kawan-kawan sekalian semua ya, jangan berpikir siapa ingin cepat selesai. Insya Allah cepat selesai. Kalau teman-teman mengikuti prosesnya, ya. Apa itu prosesnya? Langkah pertama Anda mencari, sudah saya katakan sebelumnya kemarin, mencari semua paper-paper terkait. Berapa Pak jumlahnya? Sebanyaknya yang Anda rasa itu cukup untuk bisa membantu Anda mendefinisikan apa yang akan Anda tulis dalam topik itu. Ya. Kalau seandainya 10 paper cukup, ya silakan. Kalau Anda butuh 50 paper baru bisa Anda dapatkan penjelasan itu, silahkan. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada dalam paper itu istilah yang bersifat kaku, tidak ada. Yang ada adalah sejauh manakah jumlah paper yang Anda baca itu menunjang terhadap kepahaman dari judul yang Anda akan tulis. Dan itu mustahil Anda bisa dapatkan ketika Anda tidak melakukan kajian literatur. Jadi kajian ini bukan hanya baca ya, bukan hanya baca Anda ambil, bukan. Tapi Anda compare and contrast. Jadi seperti yang sudah Bapak lakukan tadi di depan, masih Anda lihat di screen saya itu, ya. Anda melakukan yang namanya telaah literatur. Anda buat di sini daftar pustakanya. Ini semua dari abstrak per paper pasti ada. Lalu dipecah-pecah ke dalam berbagai macam bagian. Setelah itu Anda baca lagi semuanya. Anda mencoba melakukan kontemplasi. Oh, paper ini kebanyakan ini. Jadi saya ingin masuk ke yang ini, gitu, Mbak. Ibaratnya Anda kayak mapping gitu, Mbak. Kayak memetakan sesuatu, Mbak. Kalau Anda mapping, Anda tahu kan, oh, yang ada petanya ini kebanyakan sebelah kanan. Yang ada sebelah kiri. Nah, saya ingin di tengah. Atau saya ingin di sebelah sini. Begitu. Nah, sehingga besok ketika Anda itu ujian atau sidang, ditanya sama penguji, mengapa Mas Ganjar Primambudi ini tertarik meliti tentang isu resilience? Karena dari jawabannya, dari berbagai literatur saya baca, ada 51 literatur misalkan ya, dan setelah telaah dengan seksama, maka ada sebuah gap di situ, atau ada kesenjangan literatur di situ, di mana kebanyakan literatur mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan saya sekarang fokus di H, I, J, F, G. Begitu. Jadi Anda itu wibawa menjawabnya gitu, tidak emosional. Ya. Nah ini yang kemudian saya ingin tekankan pada kalian semua, ya, sebelum Anda masuk ke bab 1. Ya. Jadi bab 1 itu akan lancar, akan mudah, akan utuh ya, dan juga akan kokoh ya. Ketika Anda sudah bisa menelaah berbagai macam literatur yang Anda baca. Kalau Anda nggak baca, saya pesimis. Anda banyak berimajinasi sendiri. Bahkan Anda banyak berhayal sendiri karena tidak memiliki referensi yang cukup. Ya. Jadi saran saya, makanya sudah saya sampaikan kemarin, carilah sebanyak-banyaknya, secukup pikiran Anda bisa berpikir untuk bisa menelaah judul itu. Ya, oke, ini berlaku untuk semua ya, karena ini saya kira ini umum tadi yang Mas Mas Aika tadi sampaikan ya. Saya sekaligus juga membuka sekalian semuanya kemudian. Oke, silakan ada lagi yang lain. Yuk. Ada aspirasi lainnya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada? Ayo, Mbak Nur, gak usah sungkan-sungkan ya. Di sini forum kita, ya. Jadi Anda silakan diberikan waktu spesial ini khusus untuk konsultasi secara langsung.
kendalanya di mana. Dan saya percaya kendala Anda itu berlaku secara umum juga. Ya, teman yang lain juga mungkin sama kendalanya. Oke, silakan Mbak atau Mas. Saya Pak Silakan. Yuk, silakan. Judulnya stress testing terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemarin saya udah baca beberapa jurnal, 10 jurnal. Nah, saya pisahin ini Pak yang kayak Bapak lakuin tadi, variabelnya apa, terus metode analisis. Nah, dari 10 literatur itu kebanyakan mereka menggunakan untuk variabel itu pertumbuhan ekonomi, suku bunga, sama nilai tukar. Nah, meskipun ada beberapa jurnal yang satu jurnal itu menggunakan jumlah uang beredar. Nah, terus untuk objek di bank syariahnya kebanyakan menggunakan NPL sama credit of ratio. Nah, untuk metode analisisnya juga dari literatur yang saya baca kebanyakan menggunakan analisis VAR. Dan ada satu jurnal yang internasional menggunakan regresi linear berganda. Nah, kemudian dari 10 literatur yang saya baca didapatkan hasil yang mungkin untuk penelitian saya nanti mungkin menggunakan penggabungan dari beberapa variabel dari yang kita baca itu, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi, terus jumlah uang beredar, suku bunga, sama nilai tukar sama BI rate, karena beberapa variabel makro tersebut hubungan sama perbankan. Nah, untuk metode analisisnya, karena di jurnal yang saya baca kebanyakan menggunakan NPL sama kredit mungkin saya menggunakan ROA, karena di sama ROA, karena di jurnal Bank Syariah di Indonesia itu BOPO sama ROA itu berpengaruh positif. Nah, terus untuk analisisnya nanti mungkin bingung sih Pak, menggunakan varian kebanyakan digunakan oleh penelitian lain, menggunakan regresi data. Terus sampel bank syariahnya di Indonesia baru nulis 3 sih Pak, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, sama Bank BNI Syariah. Nah, terus untuk datanya juga kayak masih bingung, karena beberapa jurnal yang saya baca kebanyakan menggunakan data time series sama data tribulan Pak. Jadi kayak masih bingung di data, menggunakan data ngikut yang banyak gunakan, yaitu data time sama tribulan, atau enggak yang data gitu Pak. Oke. Makasih Mbak Nur atas report Anda. Ya, saya merasakan Anda sudah sangat sangat detail, bahkan sudah sangat jauh melangkah ya. Jadi gini Mbak Nur dan kawan-kawan sekalian ya, makasih atas responnya sekali lagi. Jadi saya ingin kembali mengingatkan ya untuk kawan-kawan sekalian. Jadi dalam tahapan penelitian ya, langkah pertama dan utama adalah Anda mencari tulisan-tulisan yang terkait dengan judul Anda ya. Kalau seandainya Mbak Nur tadi tentang stress testing, maka dipastikan bahwasanya semua paper atau jurnal atau kajian yang Anda baca itu adalah topiknya, judulnya itu adalah stress testing. Yang pertama, ya, ini adalah syarat yang pertama. Supaya apa? Supaya Anda fokus sesuai dengan apa yang Anda sedang akan bahas. Ya, jangan mencari hal-hal yang di luar itu. Ya, jadi kalau Anda memang topik tentang analisis stress testing di Bank Syariah, maka usahakan Anda mencari topik tentang stress testing di Bank Syariah. Begitu, Mbak. Ya, supaya Anda fokus. Yang pertama. Yang kedua, sepakat tadi sudah Anda lakukan, ya, Anda melakukan namanya proses tabulasi penelitian. Jadi dibagi-bagi berdasarkan pendahuluan, literatur, data metodologi,
pembahasan, dan juga kesimpulan. Dibuat seperti yang di papan yang sudah saya sebutkan ini, di layar ini ya. Nah, kalau sudah, Mbak Nur dan teman-teman sekalian, Anda kalau masih, ini yang ketiga ya, langkah ketiga ya. Jadi pertama, saya ulang lagi, adalah mencari literatur terkait. Ya, yang pertama, langkah pertama. Sebanyak-banyaknya yang Anda bisa dapatkan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, silahkan. Yang kedua adalah melakukan tabulasi. Ya, tabulasi tentang tadi pendahuluan dan sebagainya tadi ya. Kalau sudah, yang ketiga adalah Anda memastikan dulu ini. Setelah Anda selesai semua, Anda baca dulu Mbak semua hasil tabulasi Anda yang di tahap kedua itu ya. Kemudian Anda renungkan, apakah sudah ada kejelasan mengenai apa yang akan saya bahas, termasuk di dalamnya adalah pertama, variabelnya apa. Setelah Anda baca ya, ini renungkan setelah dibaca, apakah sudah ada variabelnya. Yang kedua, datanya pakai data apa ini? Monthly, bulanan, tahunan, harian, atau apa misalkan ya. Yang ketiga adalah metodenya apa? Regresi, mungkin VECM, panel, atau apa misalkan. Ya. Nah, kalau yang ketiga ini kok kiranya kok masih belum jelas Mbak. Anda masih pusing juga. Ya. Berarti Mbak Nur dan kawan-kawan perlu tambahan asupan. Maksudnya asupan papernya. Gitu. Artinya dibaca lagi, cari lagi paper-paper lain yang barangkali belum sempat tercover atau terakomodasi di yang sudah Anda buat sebelumnya. Ya. Nah, misalkan kok sampai dicari-cari terus oleh Mbak Nur dan kawan-kawan, misalkan Mbak Nur awalnya 10 paper nih, dicari terus sampai 20, 30, ya misalkan anggaplah 30 lah ya, paling banyak lah, S1 nggak usah banyak-banyak, 30 lah misalkan. Kok masih belum ada Mbak? Ya ini kan kita kan ya bicara tentang ya, stick skenario ya. Kok belum ada yang sudah Mbak Nur tadi sampaikan ke saya itu, Pak saya masih bingung ini Pak dan sebagainya. Belum ada jawabannya. Di literatur sudah Anda sebutkan tadi atau tulis tadi, maka Anda berhenti. Maksudnya berhenti itu diam sejenak ya. Kemudian Anda melakukan proses yang namanya inovasi. Ya. Jadi inovasi itu adalah Anda mencoba untuk membuat sesuatu dalam paper Anda itu yang memang paper-paper sebelumnya belum ada. Caranya gimana caranya Mbak Nur atau teman-teman sekalian? Cara buat inovasi ini biar nggak kemana-mana, biar terkawal. Caranya adalah Mbak Nur dan kawan-kawan semua itu membaca yang namanya teorinya. Tadi kan masih literatur tadi kan, masih paper-paper kan. Lalu yang sekarang adalah kembali buka buku ekonomi, buka buku keuangan, buka buku perbankan, buka buku moneter yang terkait atau dikaitkan dengan yang Anda mau. Nah, setelah itu semoga sudah ada pencerahan ya. Kalau masih belum ada pencerahan gimana, Pak? Setelah saya baca teorinya kok tadi kan buku ya, Pak, paper ya, baca buku dan kawan-kawannya kok belum ada juga, Pak. Nah, langkah yang berikutnya, kalau emang di buku belum jelas dan sebagainya, artinya Anda masih bingung sendiri, ya, maka Mbak Nur dan kawan-kawan silahkan mengambil inisiatif. Ibarat orang itu sudah mencapai titik kebijaksanaan tertinggi. Karena sudah merenung, kan, pasti sudah punya namanya intuisi, namanya Mbak. Feeling, punya feeling, intuisi, ya. Oh, kayaknya kok yang cocok ini setelah Anda benar-benar menyelami ya. Ini makanya kalau Anda meneliti itu sekalian harus ada ruh di sana. Harus punya ruh. Kalau Anda masih belum punya ruh dalam skripsi Anda itu, Anda pasti tidak akan menemui yang namanya kebijaksanaan. Kemudian yang kedua adalah maksimal, nggak ada. Ibarat orang tuh Anda nggak menyatu dengan apa yang Anda tulis. Gitu ya. Nah, ketika Anda sudah menyatu tadi, pasti nanti Anda muncul namanya intuisi. Kayaknya setelah saya baca-baca ini saya kok ini yang paling tepat ini
variabelnya ini, dan nanti tekniknya, metodenya nanti ini. Datanya pakai ini, gitu loh Mbak. Saya yakin nanti akan seperti itu. Ketika Anda sampai pada sebuah titik tadi, titik kulminasi tadi. Nah, ujung-ujungnya, ya, itulah yang menjadi keunggulan skripsi Anda. Jadi nanti ketika Anda diuji oleh skripsi, oleh penguji, kenapa kok Mbak menulis itu? Setelah saya membaca sekian banyak paper, Pak, 30 paper, Pak, saya membaca referensi buku sekian, Pak, saya tidak banyak menemukan literatur terkait dengan ini, Pak. Tapi berdasarkan pemahaman saya, nah gitu, maka saya menyimpulkan bahwasanya paper saya ini memiliki kelebihan dalam hal penelitiannya pakai ini metodenya, Pak, dan karena ini belum ada dibahas atau masih sedikit dibahas di paper-paper yang lain. Artinya, skripsi teman-teman itu bernilai. Gitu. Bukan hanya sekedar mengganti tahun, mengganti provinsi, mengganti metodologi, tapi sebenarnya esensinya sama. Begitu, kira-kira Mbak dan Mas. Malah kelihatan gelap. Sampai sini kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang ingin merespon kembali? Silakan. Apa itu sudah saya sampaikan tadi? Apakah sudah bisa dicerna atau ada yang masih bingung? Beli beras, terus ke pin daripada ini. Ada lagi, Mbak Afi. Halo Mbak Afi, Anda di sana Mbak Afi? Apaan di sendiri? Mbak Afi bisa di unmute dulu. Sudah ngapain? Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang ingin bertanya, merespon, atau ingin memberikan sedikit masukan? Silakan, bebas. Kita membuka mindset cara meneliti dulu ya. Jadi kita tuh harus memastikan dulu sebelum Anda masuk ke teknik, tahu dulu teknik caranya dulu. Maksudnya strateginya bagaimana. Nah, sehingga ketika Anda masuk dalam teknik itu, prosedur tadi, maka Anda benar-benar bisa maksimal. Oke, silakan. Ada lagi, silakan. Jadi kalau Anda lihat di layar itu ya, itu yang saya buat di papan itu, di layar itu, saya hanya mau buat paper 6 halaman, tapi saya melakukan namanya studi literatur itu 50 paper, dan saya buat semuanya seperti itu, Mbak. Saya bagi-bagi. Jadi ini kelihatan nih, coba Anda lihat di sini alurnya. Jadi ada paper yang 5-5-nya ini terisi penuh, ya kan? Ada paper yang kosong, tidak ada isinya. Kajiannya tidak ada atau metodologinya tidak ada. Jadi dari sini Anda nanti bisa melihat dan bisa merasakan paper-paper yang sudah Anda baca itu kebanyakan dia apa kelebihan dan kekurangannya, dan paper Anda sendiri mau di mana posisinya. Jadi peran studi literatur itu penting di awal, sehingga Anda itu ketika nanti mau buat semacam kajian literatur atau studi pustaka, benar-benar komprehensif, ya, tidak hanya sekedar melakukan proses summary, jadi penelitiannya siapa tentang ini, tapi Anda nggak bisa melakukan proses integrasi gitu loh. Jadi studi literatur itu bukan hanya menyuplik penelitiannya Dimas 2020 tentang ini, penelitiannya Ganjar 2010 tentang, tapi nggak Anda integrasikan, tidak Anda satukan gitu, sehingga kajian Anda itu kayak kajian yang terpisah. Tidak saling menguatkan begitu, ya, karena tidak melakukan proses kajian literatur di awal seperti ini. Memang ini agak berat, memangnya agak pusing. Tapi kalau Anda sudah punya modal di sini, maka insya Allah di belakang-belakangnya tahap-tahap berikutnya itu mempermudah Anda, karena Anda sudah punya pemahaman yang utuh di awal.
Jadi mindset berpikirnya sudah penuh, sudah komprehensif. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi silakan yuk. Kalau Anda ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Ada? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada teman sekalian, minggu depan, ya, barangkali saya minta Anda, ya, untuk mempost di My Class, ya. Nanti saya buatkan linknya. Coba nanti Anda buat studi literatur seperti yang sudah saya buat tadi, ya. Jadi judulnya apa, ya. Kemudian nanti bab 1, bab bagian latar belakang apa, kajian pustakanya apa, sampai bagian kesimpulannya apa, gitu, ya. Nah, nanti Anda buat secara detail, ya. Nah, setelah itu nanti Anda sampaikan ke saya, kira-kira dari sekian banyak paper yang Anda baca itu, paper-paper yang sudah Anda baca itu banyak membahas tentang apa, artinya latar belakangnya apa, metodologinya apa, datanya apa, variabelnya apa. Gak usah ngomong hasil dulu, nggak apa-apa. Karena hasil itu kan nanti ngikuti proses 3 bab sebelumnya kan. Nah, yang penting bab 1, bab 2, bab 3-nya itu paper itu tentang apa. Nah, dari situ nanti Anda bisa melakukan mapping. Nanti saya pakai variabel ini, datanya ini, metodenya ini. Karena kebanyakan literaturnya mengatakan itu dan ini. Begitu kira-kira sekalian ya. Ini walaupun kita agak sedikit general ya, tapi saya ingin membuka mindset Anda dulu. Dalam membuat penelitian yang tepat itu seperti apa. Memang agak berat, memang saya akui, agak berat. Tapi kalau nggak diatur dari awal, nanti Anda semakin ke belakang akan bingung sendiri nanti. Bahkan nanti Anda jadi demotivasi, jadi nggak semangat karena Anda tidak paham apa yang betul Anda tulis. Gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengarahkan Anda, memastikan Anda on the right step, ya. Nanti setelah itu kita bisa diskusi lagi. Baik, ada lagi? Ayo, silakan. Kita punya waktu sampai jam 11. Kalau memang berkembang, monggo menyesuaikan. Silakan, yuk. Permisi Pak, mau tanya. Untuk silakan. Mengetahui kalau jurnal itu ada kajian literaturnya atau tidak, bagaimana ya Pak? Masih bingung di bagian itu. Yang di bagian tabel Bapak kan tadi ada yang ada kajian literaturnya sama yang nggak ada kajian literaturnya. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Ya, tak matikan. Oke, maaf saya matikan ya. Oke, baik, makasih. Jadi kalau kita lihat paper yang baik itu, ya, maka sejatinya paper itu ada 5 bagian ini. Ada pendahuluan dan sebagainya ini ya, secara singkat. Ya. Nah, caranya kita tahu bagaimana kalau dalam sebuah abstrak itu dia memuat kelima-limanya. Gimana kita bisa mengenalnya, kan gitu kan? Sehingga Anda bisa melakukan proses kategorisasi dengan mudah. Begitu kan mungkin ini dalam benak Anda, saya percaya. Pertama adalah kalau kita melihat dalam aspek pendahuluan, ya, maka pasti ada kata-kata yang bersifat latar belakang. Mengapa saya meneliti? Mengapa paper itu meneliti ini? Apa tujuannya? Seperti ini. This study aims at investigating factors affecting the attitude of grade 10 students towards learning EFL in Denmark, misalkan. Ini kan motivasinya. Bab 1. Saya kira Anda juga sepakat karena di bagian bab 1 Anda memiliki namanya tujuan penelitian nanti kan. Untuk begitu kan. Nah, langsung Mbak Destin copy aja itu.
paste masuk ke pendahuluan. Ya. Yang kedua, ada namanya kajian literatur. Nah, kajian literatur ini mencoba untuk memberikan sebuah gambaran umum. Gitu. Misalkan comprehensive secondary schools in Debre Marcon Town Ethiopia. Jadi ini nggak harus terlalu details, tapi at least dia melakukan comprehensive secondary schools, begitu. Nah, kalau emang Anda mau detail, Anda bisa masuk ke bagian full papernya, ya. Tapi at least kita punya sedikit gambaran, kira begitu, ya. Jadi kajian literatur ini nantinya lebih fokus kepada sesuatu yang bersifat beberapa teori-teori atau literatur terkait, Mbak. Contohnya lagi, ya. Ini atasnya nih, yang saya kasih tanda ini, ya, tidak ada kelihatan. It is mainly a theoretical approach of the concept of motivation, ya kan? Nah, ini kan ini kelihatan nih, theoretical approach to the concept of motivation, including a definition of the concept, most important theories of motivation, and the factors influencing it. Ini kan sesuatu yang kan, gambaran umum kan, ya kan? Nah, berikutnya di bab 3, data metodologi, saya kira Anda sudah bisa melihat di sini. The researchers randomly selected 103 sample students out of the total population dan sebagainya, using questionnaires was carefully and systematically adapted and designed. Ini kan berarti metodologi kan? Jadi metodologinya dengan data, dengan kuesioner, ya kan? Jumlah sampelnya adalah 10% atau 103, gitu kan? Dan dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini referensi ini. Berikutnya, hasil pembahasan, the findings of the study mainly show that the attitude dan sebagainya. Ini ada hasilnya. Kesimpulannya, thus as the implication of this study considers the physical learning dan sebagainya. Jadi ada kata implication, conclude, summarize, ya, in the end dan sebagainya. Nah, ini Mbak dan Mas yang mungkin Anda harus coba asah ya. Nah, sehingga setiap paper yang Anda baca itu Anda bisa mendapatkan intisarinya tanpa harus membaca semuanya dengan mudah dan cepat. Begitu Mbak Destin. Apakah sudah bisa menjawab atau mungkin Anda masih ada yang bingung, Mbak Destin? Sudah, Pak, sudah paham. Oke, baik. Jadi ini mungkin masalah latihan ya, Mbak Destin. Saya kira langkah pertama Mbak mungkin coba latihan, ambil satu paper aja, random ya. Lalu Mbak coba-coba aja. Saya percaya Mbak masih agak bingung, tapi nanti time goes by. Saya kira nanti Mbak akan memulai untuk terbiasa. Begitu kira-kira. Oke, yang lain, yuk silakan, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi aspirasi lain atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan skripsi Anda atau hal-hal yang terkait dengan penelitian? Silakan. Baik, kalau tidak ada bisa kita cukupkan ya untuk hari ini ya. Walaupun ini memang ini tidak harus selesai sampai sekarang ya, artinya tidak harus kita semua paham secara sempurna. Tapi minimal Anda semua pada hari ini sudah punya gambaran tentang bagaimanakah kita memulai penelitian yang benar. Ya. Nah, saya simpulkan sebelum saya akhiri ya. Mungkin juga ada yang baru bergabung barusan. Jadi dalam konteks penelitian awal ya, maka Anda disarankan untuk memiliki kajian literatur yang komprehensif. Ya. Karena kajian literatur ini akan membantu Anda untuk membuat mapping penelitian. Anda ibaratnya mau posisi di mana nanti? Apakah posisi sebelah kiri, sebelah kanan, atau di tengah? Kan begitu kira-kira ya. Kalau nggak tahu perkembangan terkini, Anda mau posisi di mana kan bingung sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, tahapannya ketika Anda mau membuat tadi, ya, maka mau tidak mau Anda harus baca literatur sebanyak mungkin. Yang kedua membuat tadi mapping tadi. Ya, mapping.
ya, sampai Anda merasa paham. Kalau masih belum paham, Anda baca buku lagi, ya, buku terkait dengan yang Anda bahas, online insya Allah banyak. Lalu yang keempat, kalau di buku tidak ada, maka Anda bisa saya alternatifnya untuk dapat pencerahan mungkin sebagai sharing. Yang keempat, Anda akhirnya harus melakukan proses namanya judgment, ya, judgment artinya harus memutuskan. Tapi memutuskan itu bukan secara emosional, tapi secara rasional, ya. Setelah Anda membaca berbagai macam literatur, diskusi, dan dialog-dialog secara komprehensif sampai pada sebuah kesimpulan akhir. Saya pakai variabel ini, datanya ini, dan sebagainya. Jadi artinya punya pegangan. Nah, setelah itu barulah Anda mulai nulis bab 1, bab 2, kan sudah terkawal dari awal, ya. Tinggal dinarasikan saja kemudian. Karena Anda sudah menemukan yang namanya gap tadi, senjang penelitian. Oke. Itu saya kira intisari kita pada hari ini. Dan minggu depan supaya juga sama-sama semangat, ya. Saya minta Anda untuk membuat kajian literatur seperti yang saya buat tadi, dibagi dalam 5 tabel, ya. Sebanyak literatur sudah Anda baca, lalu Anda post ke My Class masing-masing minggu depan, nanti saya buatkan lapaknya, dan bisa kita diskusikan minggu depan insya Allah, secara singkat. Ya, baik. Kira-kira itu hari ini. Oke, makasih. Kalau tidak ada, nanti kalau ada yang belum jelas bisa secara personal, ya. Namun insya Allah kalau Anda benar-benar meresapi apa yang kita bahas pada hari ini, sejatinya ini memudahkan Anda, ya, ke depan. Tidak hanya sekedar selesai skripsi, tapi juga membuat skripsi yang benar, ya, dan baik. Yang nantinya insya Allah juga memberikan sebuah kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan. Ya. Baik, saya kira itu saja teman sekalian atas pada hari ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi di tengah kesibukan Anda semua. Ya, jumpa lagi insya Allah minggu depan, ya, jam 10 hingga jam 11 seperti biasa. Walaupun singkat, semoga produktif. Ya, silakan Anda siapkan semua pertanyaan minggu depan seandainya ada sesuatu yang mungkin bingung dan sebagainya. Dan saya tunggu progres berikutnya. Semoga lancar, ya, tetap semangat, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.